Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur pastinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan sehingga sampai dengan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk terus menambah amal-amal kebaikan kita dan juga memperbaiki amal-amal keburukan kita. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua sebagai umat beliau dapat senantiasa diistiqomahkan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat nanti. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai salah satu surat di mana ketika surat ini diturunkan, Allah juga menurunkan satu surah lainnya. Jadi Allah menurunkan dua surah sekaligus, gitu. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai asbabun nuzul dari dua surah ini. Jadi pada saat itu ada kalanya Jibril tidak mengunjungi Rasulullah dalam waktu yang cukup lama. Jadi ada kalanya tidak turun wahyu kepada Rasulullah dalam waktu yang cukup lama. Nah, dengan peristiwa ini menyebabkan begitu banyak tuduhan-tuduhan buruk yang datang kepada Rasulullah. Ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah, kemudian beliau berkata, wanita tersebut berkata kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, aku melihat setanmu." Maksud setan di sini adalah Jibril ya. Jadi saking ininya mereka, jadi mereka menyebut Jibril itu setannya Rasulullah. Jadi wanita itu berkata, "Hai Muhammad, aku melihat setanmu telah meninggalkan engkau." Gitu. Selain itu, para kaum musyrikin juga mengatakan bahwa Muhammad telah ditinggalkan. Bahkan istri dari Abu Lahab, Ummu Jamil, mengatakan kepada Rasulullah, "Aku berkesimpulan bahwa sahabatmu Jibril telah meninggalkan engkau dan marah kepadamu." Nah, masih banyak tuduhan-tuduhan buruk lainnya. Jadi dengan segala tuduhan buruk yang datang kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Kemudian, untuk menghibur Rasulullah, untuk membantah segala tuduhan-tuduhan buruk tadi, Allah menurunkan kepada Rasulullah dua surah sekaligus. Nah, dua surah ini adalah surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu surat tersebut, yaitu surah Ad-Duha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi. Nah, dua ayat ini Allah menggambarkan dua keadaan, dua kondisi yang begitu bertolak belakang. Di mana kondisi yang pertama, kondisi di waktu duha, kondisi di saat matahari mulai menerangi dunia, di saat manusia masih dapat merasakan udara pagi yang begitu segar, sehingga dengan kondisi di waktu ini melahirkan berbagai ketenangan di dalamnya, melahirkan berbagai rasa suka, senang, bahagia, dan semacamnya. Namun, berbeda dengan yang Allah gambarkan di ayat kedua, demi malam apabila telah sunyi. Jadi di sini Allah malah menggambarkan keadaan malam yang penuh dengan kegelapan, sehingga melahirkan berbagai keadaan yang sunyi, sepi, sehingga manusia yang di saat itu kebanyakan berada dalam keadaan duka, sedih, kesepian, dan semacamnya, gitu. Jadi di dua ayat ini, di dua kondisi yang begitu bertolak belakang ini, sebenarnya Allah ingin menegaskan, Allah ingin memberikan pesan kepada kita, yang kemudian Allah sebutkan di ayat berikutnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Jadi dari ayat
pertama, ayat kedua, kemudian dilanjutkan dengan ayat ketiga ini, sebenarnya Allah ingin memberikan pesan kepada Rasulullah juga kepada kita bahwa dalam kondisi suka maupun duka, Allah tidak akan meninggalkan kita sedikit pun. Gitu. Kemudian di ayat berikutnya, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Yang kemudian di sini maksudnya adalah akhirat, dan permulaan itu maksudnya adalah dunia. Jadi Allah ingin menegaskan kepada Rasulullah juga lagi-lagi kepada kita bahwasanya dunia akhirat itu lebih baik dari segala persoalan dunia yang telah kita hadapi sekarang, yang sedang kita hadapi sekarang. Maka Allah juga secara tidak langsung berpesan kepada kita untuk bersabar dengan segala cobaan dunia, tantangan dunia yang sedang kita hadapi. Kemudian Allah melanjutkan di ayat berikutnya, walasaufa yu'tika rabbuka fatarudha, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Jadi dari ayat keempat tadi kemudian dilanjutkan dengan ayat kelima, Allah mengatakan bahwasanya ketika kita dapat bersabar dengan segala cobaan dunia, dengan segala tantangan dunia, kemudian kita lulus dari cobaan-cobaan tersebut, maka kemudian Allah akan memberikan karunia-Nya. Allah akan memberikan nikmat-nikmat terbaiknya di akhirat kelak. Sehingga pada akhirnya, di akhirat nanti kita dapat mengatakan, aku ridho ya Allah, aku puas dengan segala kenikmatan ini. Gitu. Kemudian Allah melanjutkan, di sini ada 3 ayat yang saling berkaitan. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Dari 3 ayat ini, sebenarnya Allah ingin mengingatkan kepada Rasulullah sekaligus menguatkan beliau, juga untuk kita juga, bahwasanya bukankah dahulu engkau juga pernah mengalami berbagai persoalan-persoalan, engkau juga pernah melewati berbagai cobaan-cobaan yang kemudian aku telah berikan solusinya. Jadi, bukankah dahulu engkau diberikan cobaan sebagai seorang yatim, kemudian aku memberikan perlindungan kepadamu? Bukankah ketika dahulu engkau berada dalam keadaan gelisah, engkau berada dalam keadaan bingung, kemudian aku memberikan petunjuk kepadamu, aku memberikan solusi untuk mengatasinya, dan kemudian bahkan ketika dahulu engkau berada dalam keadaan yang begitu sulit, berada dalam keadaan yang begitu kurang, bukankah aku mengirimkan berbagai orang-orang terbaik kepadamu untuk memberikan kecukupan kepadamu? Gitu. Jadi dari susunan ayat-ayat ini, sebenarnya Allah memberikan begitu banyak pesan kepada Rasulullah, juga kepada kita semua, di mana dari ayat-ayat awal tadi, Allah memberikan kita pesan bahwasanya, yakinlah, ketika kita mendapatkan suatu persoalan, ketika kita mendapatkan suatu masalah, bahwasanya Allah akan memberikan solusinya kepada kita, bahwasanya Allah akan memperhatikan kita baik dalam keadaan suka maupun keadaan duka. Dan kemudian Allah menegaskan bahwasanya persoalan-persoalan dunia ini, segala masalah-masalah yang sedang kita hadapi di dunia ini tidaklah lebih baik daripada dunia akhirat. Maka ketika kita dapat bersabar, ketika kita dapat lulus dengan segala masalah dunia ini, Allah akan memberikan karunia-Nya kelak. Allah akan memberikan nikmat-nikmat terbaiknya sehingga kita di akhirat nanti dapat merasakan kepuasan atas segala nikmat yang Allah berikan tersebut. Dan kemudian di 3 ayat
barusan tadi Allah mengingatkan kita bahwasanya bukankah dahulu kita juga telah bukankah dahulu kita juga telah melewati berbagai masalah, telah melewati berbagai cobaan, dan kemudian bukankah Allah telah memberikan solusi terbaiknya kepada kita? Maka apakah dengan berbagai persoalan yang telah kita lewati tersebut, kita akan kalah dengan persoalan yang sedang kita hadapi sekarang? Bukankah dengan segala persoalan yang telah kita lewati, kita dapat mendapatkan kekuatan dari situ. Jadi, untuk masalah yang sedang kita hadapi sekarang, untuk segala persoalan yang kita hadapi sekarang, jalani dan yakinlah bahwasanya persoalanmu saat ini juga akan terselesaikan nantinya. Bahwasanya di waktu terbaik nantinya Allah juga akan memberikan solusi terbaik. Gitu. Kemudian ayat selanjutnya, di ayat ke-9, Allah mengatakan, fa'ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Maka dari sini Allah berpesan kepada kita bahwasanya ketika kita mendapati orang yang kesepian, orang yang butuh perlindungan, orang yang butuh perhatian seperti layaknya anak-anak yatim, janganlah kita berlaku yang tidak baik kepada mereka. Karena sesungguhnya kita juga orang-orang yang butuh perhatian seperti mereka, orang-orang yang butuh perhatian dari Allah. Tuh. Kemudian wa ammasaila fala tanhab, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Maka begitu pula ketika kita mendapati orang-orang yang butuh pertolongan, maka berikanlah pertolongan terbaik, karena sesungguhnya kita juga termasuk orang-orang yang butuh pertolongan Allah. Dan ayat terakhir Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Maka atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ungkapkanlah dengan rasa syukur, ungkapkanlah dengan meningkatkan amal kebaikan, dan juga meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.